Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita sampai pada contoh-contoh ya durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini sangat penting ya untuk kita sebutkan secara rinci ya, sehingga kita bisa menjabarkan sendiri semua yang menyakiti orang tua, membuat sedih, membuat tidak nyaman ya, dengan ucapan kita, perbuatan kita, ataupun sebab dari kita ya, maka disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah tidak izin ketika masuk di kamar orang tua ya, tidak izin, tidak mengetuk pintu atau salam ya, isyarat, kemudian meminta izin ya ketika masuk di kamar khusus orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara bentuk durhaka yaitu menampakkan permasalahan di depan orang tua. Ya, mungkin sedang ribut, sedang adu mulut ya dengan istri, dengan anak ya di depan orang tua, sehingga orang tua tidak nyaman, orang tua sedih ya. Maka yang seperti itu tahan ya, jangan sampai di depan orang tua ya, karena membuat mereka tidak nyaman ya, adu mulut, ribut ya, jangan sampai di depan orang tua. Jemaah rahimakumullah, di antaranya juga mencela orang tua di hadapan manusia, atau ia menyebutkan kekurangan, keburukan ya di depan orang lain. Di antara durhaka pada orang tua tadi yang kita sebutkan, mencela atau melaknat kedua orang tua, baik langsung maupun karena sebab. Di antara durhaka pada orang tua, memasukkan perkara-perkara mungkar di dalam rumah ya. Ya, semua yang merusak ya, jamaah rahimakumullah, maka tidak boleh dimasukkan di rumah. Di situ ada orang tua. Ini jamaah rahimakumullah. Demikian juga mengerjakan keburukan di depan orang tua. Ya, ini juga durhaka ya kepada orang tua. Tidur, tidak sholat berjamaah ya, orang tua tahu ini jamaah, sehingga orang tua merasa sedih, anaknya tidak berjamaah, anaknya tidak perhatian pada sholat ya, durhaka pada orang tua. Demikian juga merusak wibawa orang tua ya, atau kehormatan orang tua karena sebab perbuatan anak ya. Orang akan mengatakan itu anaknya fulan, itu putranya atau putrinya ibu fulanah misalnya. Orang tua dibawa-bawa ya. Siapa yang salah? Anak ya, itu durhaka pada orang tua. Ya, sama semisal dengannya membuat orang tua haraj ya, membuat orang tua tidak nyaman. Ini jamaah rahimakumullah, karena buruknya akhlak adab anak ya, sehingga manusia siapa itu yang buruk akhlaknya? Oh, itu anaknya bapak fulan yang di pojok sana misalnya ya. Ini jamaah rahimakumullah, itu durhaka ya pada orang tua, membuat orang tua tidak nyaman, akhlaknya buruk ya. Kalau banyak di masyarakat karena sebab akhlak yang buruk, ada yang mencuri, ada yang minum khamr, ada yang main ya judi dan yang lain-lain ya. Siapa itu? Anaknya fulan ya. Waliyadzubillah, ini durhaka jamaah rahimakumullah. Bahkan membuat orang tua tidak nyaman karena ya di luar rumah lama ya, sehingga orang tua gelisah, tidak ngabari ya, jangan-jangan ada apa-apa,
saatnya pulang, biasanya sore sudah pulang, ini sudah malam kok masih belum pulang ya, tidak ngabari ya, ini tidak boleh ya jamaah rahimakumullah, membuat gelisah, membuat susah orang tua. Demikian banyak permintaan sehingga orang tua susah ya, itu juga durhaka, minta ini minta itu. Kalaupun sudah berkeluarga juga sama, masih juga membebani orang tua, minta ini minta itu ya, sehingga orang tua susah ya, ini durhaka jamaah rahimakumullah. Demikian juga suami yang mendahulukan istri dari kedua orang tua ya, padahal hak yang lebih besar untuk suami kedua orang tua ya, kedua orang tua untuk suami ya. Kalau seorang istri, hak terbesarnya adalah suami. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menghilang ya di antara durhaka orang tua. Anak menghilang padahal orang tua butuh. Ya, orang tua butuh ditemani, diantarkan ke kamar mandi, ya diantarkan ke masjid, malah menghilang. Ya, bukan dengan urusan yang mendesak, tidak pamitan. Jamaah rahimakumullah, di antara durhaka ya malu ketika disebut orang tuanya. Ya, malu menyebut nama orang tuanya. Ya, karena mungkin orang tuanya ada yang kurang atau mungkin kurang harta dan yang lain, sehingga ketika disebut nama orang tuanya malu ya, ini durhaka. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk durhaka kepada orang tua. Jamaah rahimakumullah, di antara bentuk durhaka menempatkan orang tua di panti jompo, tempat penitipan orang tua ya. Mengganggu ya, istri tidak suka di rumah ya, anak-anak tidak nyaman ada orang tua di rumah, kemudian ditempatkan di mana, di panti jompo ya, ini durhaka. Alhamdulillah ya, nggak boleh jamaah rahimakumullah ya, seakan orang tua dibuang ya. Orang tua perasaannya sudah 1000 perasaan ya. Orang tua itu tidak banyak bicara, tidak banyak minta, berusaha jangan sampai merepotkan anak ya, seberat apapun ya rasakan sendiri, jangan sampai anak tahu ini orang tua. Tahu-tahu dibuang di panti jompo ya, dibuang di panti jompo ya, dititipkan ya. Ini jamaah rahimakumullah waliyatubillah, ini kita menjadi orang tua tentu terus mengajarkan kepada anak ya. Kenapa sampai seperti itu? Di antara sebabnya memang dulu mungkin orang tua tidak mengajarkan kepada anak ilmu ya, tidak mengajarkan adab, akhlak ya. Namun demikian kita yang sudah belajar ilmu, alhamdulillah kita harus tahu ya, banyak hal yang kita tidak merasa ternyata nggak boleh ya, ternyata durhaka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memutus orang tua ya, memboikot atau memutus orang tua, menjauh dari orang tua ya, menghilang, menjauh, tidak pernah ya tahu menahu dengan orang tua, ini durhaka. Kemudian pelit, bakhil kepada orang tua ya, ini juga durhaka jamaah rahimakumullah ya. Anak mampu, anak punya ya, tapi tidak pernah perhatian pada orang tua dalam urusan harta ya, padahal orang tua mungkin butuh ya. Orang tua tidak akan minta ya, secara umumnya orang tua sama sekali tidak mau merepotkan, walaupun susah nggak apa-apa, saya susah, anak saya jangan. Tapi sebagai anak kalau sampai pelit sama orang tua, bakhil, yaitu durhaka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian menyebut-nyebut kebaikan yang diberikan kepada orang tua, disebut-sebut, saya sudah belikan ini, saya sudah bantu ini, saya sudah, alhamdulillah, itu durhaka jamaah rahimakumullah. Iya, tidak ada apa-apanya apa yang kita berikan untuk orang tua dibandingkan dengan pengorbanan bunda ya, ibu kita, ayah kita ya, jamaah rahimakumullah. Ya, di antara durhaka pada orang tua, tidak izin pada orang tua ketika pergi lama. Ya, pergi lama, mau berangkat umroh misalnya, tidak bilang orang tua misalnya, walaupun umroh ya itu 10 hari, 12 hari, lama ya, harus izin orang tua.
Di antara durhaka pada orang tua, berharap orang tua cepat tidak ada ya. Sudah merepotkan dia. Ada harapan dalam hati, ya senang kalau cepat meninggal ya. Alhamdulillah. Seburuk apapun keadaan, seberat apapun keadaan, ya itu pintu surga kita ya. Kalau kita yang berilmu, kita yang tahu ilmu, itu pintu surga kita. Semakin berat, semakin luas. Pintu surga dibuka untuk kita semuanya. Ya ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi sampai di sini jamaah rahimakumullah, berapa contoh ya dari durhaka dalam tema kita. Bahayanya durhaka kepada orang tua disebut ya sebagai yang kedua setelah syirik kepada Allah, dan dosa besar yang paling besar yang kedua setelah syirik kepada Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan demikian Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan jamaah rahimakumullah, dibuka sesi tanya jawab, silakan. Terkait materi, luar materi juga boleh, silakan. Iya, Bapak. Ustaz, kalau bukan anak saya misalnya, bukan anak kandung, bukan anak saya, tapi dia melakukan seperti kriteria yang Bapak Ustaz sampaikan tadi, apa dia termasuk berdosa, Pak, berdosa besar atau bagaimana? Bukan anak kandung gitu. Jadi anak angkat atau apa? Bukan anak orang lain gitu. Tadi kan Ustaz bilang kalau ya itu semua yang menyakiti Bapak ya, semua yang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, membuat tidak nyaman orang lain, yaitu dosa ya. Tapi tidak disebut durhaka. Istilah durhaka dan bakti itu khusus orang tua kandung ya itu. Kalau kepada orang lain tadi misalnya matanya ditajamkan kepada orang lain ya, misalnya yang lebih tua ya, itu tidak beradab dengan yang lebih tua. Iya, artinya ia membuat susah, membuat tidak nyaman orang yang lebih tua ya, tentu terkena dosa. Tapi dari sisi yang lain tidak disebut durhaka ya, tapi ia berakhlak buruk ya, ia menyakiti orang lain demikian. Ya. Ya, silakan jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya tadi terkait sama durhaka orang tua tadi adalah salah satunya mungkin sekarang saat ini nih banyak kayak mungkin orang tua muda itu yang mungkin mereka sibuk bekerja dan menitipkan anaknya pada orang tua nih. Nah itu kan ini udah banyak ya, artinya ini orang tua kok kayak jadi kayak penitipan anak ya. Kita nggak tahu apakah orang tua itu ikhlas atau enggak, kita nggak tahu juga. Cuman notabene sekarang ini banyak ustadz yang seperti itu. Itu itu. Nah, kedua tadi terkait dengan orang tua itu, apakah itu berlaku juga terhadap anak yang sesusuan? Jadi anak-anak ini anak yang satu susuan, tapi dia mungkin bentuknya apakah dia kurang ajar atau apa? Apakah itu termasuk dia durhaka juga terhadap orang tua sesusuan itu? Iya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaan semuanya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Tadi nitipin anak ya karena orang tua karir ya. Bapak ibu dari si anak ini ya, ayah bundanya kerja, sehingga kemana ya, nganggur ya neneknya, ya nganggur kakeknya ya, sehingga dititipi cucu ya, dititip ke anak ya. Bagaimana yang seperti itu? Kembali ya dengan keadaan orang tua ya, keadaan tadi kakek nenek tadi ya, maka seperti itu memang membuat tidak nyaman, merepotkan ya. Tentu perasaan kita yang bisa menilai ya. Tapi kalau selama ini saya dengar dari keluhan para kakek nenek yang dapat titipan seperti itu, setahu saya semuanya mengeluh gitu ya. Semuanya mengeluh ya.
ya tugas saya ngomong ya, padahal saya sudah saatnya istirahat, saya sudah tua ya, untuk santai fokus ibadah, malah ngurusi cucu lagi ya. Yang saya pahami seperti itu ya. Tapi kalau mungkin ada yang memang suka benar-benar cinta dengan cucunya dan memang malah seneng ya, itu kita tidak bisa pukul rata ya. Makanya tadi kembali pada kita masing-masing sebagai anak ya, atau anggap kita yang sudah tua, nanti kita punya anak 2, kita punya anak 4 ya, kemudian anak-anak kita punya anak, kita punya cucu, kemudian dititipkan kita yang sudah nganggur, kira-kira perasaan kita gimana? Wah, kayaknya berat ya. Kalau sesekali bareng ngomong ya, ketika lagi main ke rumah apa, iya seneng ya, setengah jam, 1 jam gendong main, seneng lah. Ini kalau seharian, setiap hari ya. Jadi wallahu a'lam, kalau saya nasihatkan untuk kita semuanya jangan ya. Karena tadi definisi durhaka tadi yang membuat sedih, membuat tidak nyaman, membuat menangis, baik ucapan kita, perbuatan kita, atau sebab kita. Orang lain yang membuat susah, tapi karena sebabnya kita. Tadi contohnya, itu anaknya fulan ya, sehingga orang tua dapat buruknya padahal tidak mengerjakan karena anak ya. Itu saja durhaka ya. Apalagi yang nitip tadi, kalau dirasa itu ya berat, jangan ya. Karena kita tahu seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang penitipan anak ada ya. Jadi memang jelas ya, dalam sebulan kita bayar sekian ratus ribu ya, dan dengan fasilitas demikian alhamdulillah sudah ada, jadi beres ya, tidak ada perasaan tadi. Kecuali sudah seperti itu, kok orang tua minta jangan sama saya saja ya, coba kita nanti repot, ini masih juga memaksa ya. Ini perasaan kita mungkin memang senang mungkin sama cucu ya, sesekali nggak apa-apa misalnya, monggo ya. Tapi kalau tidak, wallahu alam, tadi kebanyakan yang saya tahu mengeluh ya, mengeluh sudah tua malah suruh ngomong lagi ya. Banyak yang mengeluh seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua, untuk anak sepersusuan ataupun bapak ibu sepersusuan ini, dari sisi kewajiban sebagai sepersusuan dalam urusan mahram saja ya, dalam urusan mahram ya. Tapi kalau berbakti atau durhaka itu khusus orang tua kandung ya, orang tua kandung. Sehingga tetap ada jasa si ibu sepersusuan tadi, tapi apakah ada kewajiban bakti? Tidak ada kewajiban khusus ya, itu mahram saya itu ya, untuk balas tentu berbuat baik ya, karena di antara kewajiban kita adalah balas budi, berusaha membalas sebaik-baiknya. Man asyafa minkum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang memberikan kebaikan, balaslah. Fa in lam tukafi'uhu faqulu jazakallahu khairan. Jika kamu tidak mampu membalas, maka doakan jazakallahu khairan. Dalam riwayat yang lain, jika kamu belum bisa membalas, maka balaslah dengan doa sampai kamu yakin sudah bisa membalas. Ya, ini artinya dalam bahasan berbakti khusus yang kandung ya. Durhaka juga demikian, khusus yang kandung ya. Kalau anak angkat atau anak susuan tetap wajib bakti dan juga tidak boleh durhaka ya, tapi kedudukannya tidak sama dengan yang orang tua kandung ya. Demikian Allah Ta'ala. Satu lagi. Jadi silakan, ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Dari ibu-ibu sudah terwakili. Baik, cukup insya Allah ya untuk kali ini, karena contohnya sudah sangat rinci ya. Jadi kita sebutkan tadi contoh-contoh yang benar-benar rinci ya, sehingga memudahkan kita ya. Oh ternyata nggak boleh seperti itu ya. Kenapa kita yang belajar ilmu banyak yang lewat, jemaah? Iya, banyak yang lewat. Ya saya sama teman sekelas ya, sama-sama santri ya waktu masih mondok dulu. Kemudian sudah lama nyantri, ya. Kemudian saya main ke rumah teman tadi. Ternyata sikap dengan ibunya kalau sudah ada sedikit saja sudah suaranya sudah mulai, wah ibu ini ngomong ya, menyerang ya, bahasanya itu menyalahkan ibu, menyerang ibu, kenapa ini, kenapa itu, ya. Saya ingat ya Allah, itu nggak boleh ya, dengan ibu ya harus lembutnya. Ucapan yang selembut-lembutnya, sikap jangan sampai ada yang tidak enak ya. Padahal teman kita ini santri, sudah belajar lama, sudah hafal Al-Quran ya, demikian. Tapi namanya terlewat, demikianlah ilmu itu harus terus belajar. Sehebat kita ternyata
Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu masih ada yang lebih berilmu, sehingga kita harus belajar. Kita tidak bisa merasa kita sudah tahu, sudah berilmu, berarti kembali bodoh lagi kalau merasa sudah berilmu. Maka ini penting jemaah rahimakumullah agar kita terus belajar. Kita bahas seperti ini pun tidak ada habisnya ya, kita selalu belajar ya. Ternyata kita sudah tua saja, oh iya ternyata itu nggak boleh, oh iya ternyata seperti itu harusnya tidak boleh, demikian ya. Walhamdulillah jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya adalah untuk kita amalkan tentunya, dan juga kita sampaikan ya, untuk kita ajarkan kepada anak, cucu ya, pelan-pelan kita ajarkan, nah belajar akhlak, belajar adab, nah belajar ilmu ya. Demikian sering kita ingatkan pada anak kita, cucu kita ya, agar semuanya benar-benar kembali kepada syariat Allah yang sangat mulia, batasan-batasan Allah yang sangat mulia untuk kebaikan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Demikian jemaah rahimakumullah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.